Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Ayat ini ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. Poin pentingnya adalah ternyata menjadi muslim Allah tidak meminta kita sekedar menjadi orang baik untuk diri kita, tapi kita mampu menularkan kebaikan bagi sekeliling kita. Mungkin berawal dari al-aqrabun, orang-orang yang paling karib sama kita. Secara psikis adalah orang-orang yang punya hubungan darah, atau orang-orang yang punya hubungan percintaan. Yang kita maksud percintaan tentu dalam makna yang lebih objektif lah. Itulah keluarga. Kalau dalam ayat ini disebutkan ahli itu keluarga. Saya bisa mengambil contoh. Saya punya anak, dan ini bukan contoh fiktif. Kalau saya punya anak 9 orang, memang itu benar. Jika saja Allah meminta kepada saya, atau sudah menetapkan kepada saya, Abdul Latif Khan, kau masuk surga, kau boleh memilih 3 orang dari 9 orang anakmu untuk kau bawa masuk surga. Pertanyaannya adalah, apakah ini berita gembira atau tidak begitu, atau tidak menggembirakan saya? Saya pikir kalau itu bapak ibu bawa kepada diri bapak dan ibu masing-masing, berapapun jumlah anak, cobalah pangkas sepertiganya. Kalau cuma 1, maka tidak ada jaminan untuk anak kita. Saya tadi mengatakan 1/3. Pilihlah 3 dari 9 orang anakmu yang akan ikut bersamamu masuk surga. Pertanyaan saya, atau mungkin bahan renungan kita, mungkinkah saya bisa memilih 3 dari 9 itu? Bisa. Kira-kira sebenarnya ayat ini menekankan sentuhan kejiwaan seperti itulah. Qu anfusakum wa ahlikum. Ini pesannya itu. Jaga dirimu dan juga anak-anak. Pesan ini menjadi biasa-biasa saja ketika bahasanya seperti itu redaksinya. Qu anfusakum wa ahlikum. Maka saya letakkan istri, kedua anak, ketiga orang tua, keempat saudara kandung. Nah, kira-kira kalau itu yang al-aqrabun, orang-orang yang karib sama saya. Maka ini menjadi sulit jika ini hanya sekedar pilihan untuk memilih, menunjuk-nunjuk mereka. Dan ini akan menjadi tidak sederhana lagi kalau kita bisa mendeskripsikan atau mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang neraka itu seperti apa sebenarnya. Ini tentu jauh lebih membuat kita tidak nyaman nanti. Cobalah bayangkan kalau seorang sedang terbakar, apa yang menyebabkan, maaf ya, ada orang terbakar begitu maksud saya. Apa yang membuatkan dia tidak, atau dia akan merasa kesakitan terus-menerus adalah ketika kulitnya yang terbakar. Di neraka itu, seorang penghuni neraka itu akan diganti kulitnya sepanjang hari, itu sebanyak 70 kali.
Tujuannya supaya dia bisa menikmati azab Allah. Jadi kalau bahasa Quran, fabashshirhum bi'adzabin alim, dari gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Kalau mereka bahkan welcome drink penghuni neraka itu adalah min hamimin an, air yang mendidih, yang kalau diminum maka ini bocor dari tenggorokan ini dan usus-ususnya seperti dicincang. Tapi penghuni neraka, kata Allah, akan minum itu seperti minumnya unta yang kehausan. Karena memang sudah luar biasa panasnya di mahsyar. Padang mahsyar itu sampai-sampai kata Nabi, ada orang yang minta sama Allah, ya Tuhan, pindahkanlah kami dari sini ke neraka pun enggak apa-apalah ya Allah. Dia kira neraka lebih baik daripada mahsyar baginya. Akan lebih enak sentuhannya adalah ketika kita punya anak dan kita berada di tengah padang Sahara bersama keluarga kita, dan waktu itu hanya ada 1 botol air tapi tidak penuh, mungkin hanya 1/3. Pertanyaannya, siapa yang akan kita dahulukan untuk kemudian minum? Kita atau anak kita? Seperti itulah seharusnya desakan atau motivasi untuk qu anfusakum wa ahlikum. Apa fakta yang kita temukan sekarang? Masya Allah. Saya mohon maaf Pak, kemarin saya membaca satu berita online yang tadi malam saya langsung ceritakan sama istri saya. Saya bilang, dari berita itu saya langsung mendownload aplikasi itu di HP saya bilang. Ya, namanya juga orang yang sedikit gaptek dalam urusan aplikasi-aplikasi tertentu. Ternyata karena saya linkkan kepada akun saya di satu aplikasi lain, yang muncul adalah gambar saya dengan seorang teman saya Ustadz ketika saya mendaftar di aplikasi itu. Dan kemudian data-data saya yang juga tidak menutupi diri saya di situ. Dan saya mengupload beberapa semacam flyer dakwah di situ. Apa yang membuat aplikasi ini saya download adalah saya membaca satu artikel tentang seorang, ini saya khilaf pula, saya bilang waktu itu, semalam saya baca, yang akhirnya dia melakukan booking perempuan lah begitu, melalui aplikasi ini. Gitu. Tapi peristiwanya apa saya lupa cerita itu. Coba karena saya fokus ke aplikasinya, saya download itu aplikasi. Kemudian saya periksa isinya apa. Saya penasarannya di situ. Ternyata memang betul ini aplikasi, kalau boleh kita bilang, sekarang nggak ada lokalisasi pelacuran, tapi pelacur itu banyak di situ. Dan yang mengejutkan saya, karena aplikasi ini bisa mendetek orang-orang yang mereka itu tinggal radius berapa meter dari saya. Dan saya bilang, ternyata di kampung kita ini banyak anak-anak gadis yang jual diri. Kenapa? Dari aplikasi itu saya melihat ada yang jaraknya cuma 500 meter, ada yang jaraknya 1 kilometer, ada yang jaraknya 2 kilometer. Saya bilang itu radius kampung kita itu. Saya buka itu. Rata-rata belasan tahun itu umurnya, paling sekitar 20-an. Kalaupun di atas belasan tahun, nggak ada yang sudah tante-tante di situ. Serius, saya sedih sekali. Mohon maaf Pak, saya sengaja buka itu, ada yang karena biasa di situ dia promosi gambarnya semuanya, dan yang di rumahnya, yang di tempat kosnya, yang di hotel dan sebagainya. Saya cuma sekedar ingin mencontohkan betapa buruknya pengetahuan kita tentang, mohon maaf saya tidak menuduh kita dan bahkan saya. Tapi apakah Bapak menguasai atau memiliki pengetahuan 100% tentang siapa, kenapa, bagaimana anak-anak kita itu? Anak Bapak di mana? Oh, ada di rumah. Di mana? Enggak pernah dia keluar kamar, di kamar saja dia sekarang. Mohon maaf, ada satu aplikasi yang tadi saya bilang aplikasi itu namanya MiChat. Ada satu lagi aplikasi namanya Bingo.
Apa yang terjadi dengan Bingo? Seorang anak bisa di dalam kamar, tapi kemudian dia akan melakukan video streaming dan kemudian ditonton banyak orang dan kemudian dia dibayar untuk itu. Na'udzubillah min zalik. Artinya saya tidak menceritakan berapa perilaku zina bla 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 di luar sana. Saya cuma bicarakan kita tidak bisa lagi mengatakan anakku ini anak baik. Karena sebab dia di rumah saja. Coba tes anak-anak bapak di rumah yang sudah gadis atau anak muda, minta HP-nya. Dan bisakah bapak membuka tanpa harus meminta password dari dia? Oke, tidak bisa Ustaz. Oke, baik. Dan sekarang minta password dari dia. Pertanyaan akan muncul kemudian, apakah dia akan memberikan passwordnya begitu saja? Kalau jawabannya tidak, maka anak bapak tidak milik bapak lagi hari itu. Karena dia sudah tidak lagi punya kepercayaan kepada ayahnya, atau dia menyimpan sesuatu yang dia khawatir ayahnya akan marah kepadanya. Dan itu menunjukkan kalau begitu anak kita tidak dalam kekuasaan kita lagi. Dan itu artinya tali pengikat agar akhirnya dia selamat dari neraka tidak berada dalam kendali kita lagi. Ini tafsir atau tadabbur saja dari ayat yang saya bacakan. Terus saya kemarin membaca di Korea, seorang perempuan hamil per bulan akan dikasih subsidi oleh negara sebanyak 11 juta per bulan. Kenapa negara mensubsidi wanita hamil untuk diberikan 11 juta per bulan kali 9 bulan kehamilan? Itu minimal. Jawabannya, karena Korea Selatan sekarang mengalami stagnasi pertumbuhan penduduk. Dan bahkan dalam siaga merah itu. Apa yang menyebabkan terjadinya stagnasi pertumbuhan penduduk? Karena anak-anak Korea Selatan itu tidak mau menikah lagi. Dan apa sebab pernikahan mereka tidak mau lagi? Jawabannya pertama, ketika pernikahan hanya sekedar menyalurkan syahwat, hasrat seksual, maka itu bisa dilakukan tanpa harus menikah. Itu satu. Kedua, bukan tidak mungkin LGBT sudah marak di sana, sehingga orang tidak perlu lagi bicara tentang pernikahan. Dan kalaupun ada pernikahan, maka tidak akan ada pertumbuhan. Karena bagaimana mungkin laki-laki melahirkan laki-laki, atau bagaimana mungkin laki-laki melahirkan, atau perempuan bisa melahirkan ketika pasangannya adalah sesama perempuan. Apakah problem ini problem Korea Selatan? Tidak. Ini sudah menjadi problem Singapura. Artinya setidak sedikit-dikitnya dua negara ini menjadi contoh bahwa ternyata tidak sedikit negara yang sangat cemas ketika mereka melihat pertumbuhan penduduk mereka stagnan, disebabkan oleh penyimpangan perilaku seksual itu atau orientasi tentang makna keluarga. Itu satu. Kenapa Jerman marah sekali dengan Islam dan Perancis juga seperti itu. Bahkan setiap kampanye presiden dan kampanye politik selalu melibatkan isu Islam dengan mengatakan saya akan habisi menara-menara masjid. Itu di Perancis. Tidak akan ada lagi rumah ibadah orang Islam yang boleh ditegakkan di masa kepemimpinan saya. Itu di Perancis. Pertanyaannya supaya kita tahu kenapa mereka begitu cemas dengan Islam. Apa betul memang Islam melakukan gerakan terorisme di sana? Jawabannya tidak. Aslinya itu bukan akarnya. Apa akar masalahnya? Mereka cemas dengan pertumbuhan Islam di sana. Mereka tutup keran imigrasi dari luar, tapi ternyata di dalam warga negaranya yang Muslim itu mengalami pertumbuhan terus-menerus. Dari mana? Dari institusi keluarga di mana perempuan muslimah melahirkan sekian anak. Sementara warga pribumi mereka sudah sampai pada titik tidak mau menikah lagi. Makanya ada pernyataan 2030 selambat-lambatnya Eropa akan menjadi negeri muslim tanpa harus melalui pertempuran. Jadi bukan perang sebabnya. Serius, saya memiliki data itu. Dan itu dikeluarkan oleh salah satu gereja yang memberikan warning itu. Jadi institusi gereja, dia punya lembaga litbangnya dan kemudian mengatakan hati-hati, Islam akan menguasai Eropa. Dan itu sudah bisa kita lihat sekarang minimal di Inggris. London misalnya, itu menjadi negeri yang mereka tidak lagi menjadi aneh melihat warga muslim hilir mudik dan kegiatan Islam dilakukan secara terbuka. Kenapa? Dua faktor, imigran muslim dan juga pertumbuhan di dalam. Yang ketika muslim adalah seorang muslim yang taat, dia tidak akan menghancurkan institusi keluarga.
Keluarga akan menjadi kekuatan utama, sehingga dari situ lahirlah anak-anak yang ternyata itu jauh lebih baik, dan mereka melihat ternyata keluarga muslim tidak memiliki persoalan di seputar kenakalan moral. Anak-anak mereka terhindar dari kasus narkoba, anak-anak mereka terhindar dari kasus perzinahan seksual macam-macam. Yang saya ceritakan ini data. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini yang sekarang ini kita berada dalam siaga merah juga kalau saya bilang. Saya sekitar lebih kurang 10 tahun yang lalu, saya adalah seorang anggota legislatif di Kabupaten Deli Serdang. Dan saya ketemu dengan kepala peradilan agama di sana. Kami bincang-bincang panjang. Apa dia satu yang paling saya ingat adalah lebih kurang 10 tahun yang lalu, Pak. Ustadz, prosentase pengaduan tuntutan perceraian yang disampaikan oleh istri terhadap suami itu pertumbuhannya di atas 100% per bulan. Menunjukkan kasus gugat cerai menjadi kasus yang biasa hari ini. Dan itu sering dialami oleh keluarga-keluarga muda. Dari usia pernikahan 1, bahkan bulanan masih udah ada yang gugat cerai. Dari usia pernikahan bulanan sampai lebih kurang 10 tahun. Itu kasus yang sering muncul di persidangan atau berkas pengaduan yang muncul di peradilan agama Kabupaten Deli Serdang. Itu lebih kurang 10 tahun yang lalu. Kalau kita bicara dengan fenomena geografis atau demografi masyarakat, maka masyarakat Deli Serdang itu masih lebih cenderung agraris. Sebahagian besarnya. Walaupun penumpukan masyarakat itu banyak ada di Percut Setuan, di Tanjung Morawa. Kalau yang paling dekat ke arah Medan. Jadi artinya cincin atau ringnya Medan, Percut Setuan, Sunggal, kemudian Tanjung Morawa, Deli Tua itu mengitari Medan. Tapi persoalan perceraian, gugat cerai itu merata itu. Jadi ini fenomena bukan sekedar fenomena kota, tapi juga menjadi fenomena desa. Apa yang menyebabkan persoalan menjadi fenomena desa? Jawabannya ini satu. Ini sudah menjadi media beragama kita sekarang. Jadi nggak ada cerita anak desa, anak kota sekarang, tak ada itu. Yang benar sekarang ini adalah siapapun akan mengalami ledakan pertumbuhan dan dididik oleh lingkungannya untuk menjadi tidak benar. Mohon maaf, saya pernah, walaupun ini penelitian yang terlalu berani. Itu tadi saya bilang, saya pernah pergi ke akun-akun sosmed dan bla 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 bla. Makanya saya mohon maaf ibu-ibu ya, jangan marah sama saya. Saya tidak bisa langsung menerima atau percaya bahwa itu adalah perempuan baik-baik cuma kalau dia sekedar berjilbab saja. Tadi malam kami bincang sama istri saya bilang sama dia bahwa pakaian itu harus datang dari takwa. Kalau tidak datang dari takwa, mau dia tutup semuanya sampai matanya tertutup sekalipun, dia tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai orang baik. Saya ini tidak mengeneralisasi. Kalau seorang ibu lebih banyak pegang HP, duduk dimanapun dia pegang HP, maka jika bapak suaminya, maka waspadain istri bapak itu. Enggak, ini mohon maaf ini, walaupun tidak, kalaulah saya melakukan penelitian, mungkin tidak ilmiah. Tapi saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus yang muncul dalam rumah tangga. Salah satunya itu, saya memperhatikan bahwa istrinya adalah sosialita. Dan seorang sosialita, setannya rame di situ. Ya. Saya mohon maaf ibu bapak, ini saya bicara pengalaman dulu sebelum saya sampaikan materi saya. Saya pernah mengaji dan akhirnya memutuskan tidak mau lagi mengisi di situ. Kenapa? Saya takut. Kenapa? Yang mengaji itu adalah ibu-ibu muda, tante-tante muda semua. Yang cara mengajinya, saya sampai-sampai mengatakan sepertinya mereka tidak sedang mau mengaji. Mereka hanya mau berkumpul, bercandaria dan sebagainya, dan mereka lebih baik dari yang lain karena mereka manggil ustadz untuk mendengarkan ceramah. Walaupun saya memperhatikan mereka tidak begitu serius. Ini pengajian pertama. Ya. Pengajian kedua saya pernah hentikan ketika ada seorang ibu, mohon maaf ini itu tadi saya bilang ini tak bisa, tidak objektif ini. Mungkin saya yang berpenyakit. Yang saya lihat kalau saya datang, dia melihat saya itu seperti mau menelan saya.
Sehingga saya terakhir bilang, daripada ini jadi fitnah, saya tidak mau lagi. Jadi kalau saya diundang ceramah itu memang mohon maaf saya selektif, Pak. Bukan saya, wah Ustadz itu sibuk, enggak. Saya mau lihat, ini orang memang mau dengar, mau berubah, mau baik atau tidak. Kalau tidak, enggak. Saya pernah marah sama satu masjid dan saya mengatakan saya tidak akan pernah lagi masuk kemari. Jangan kalian pikir aku datang karena amplop yang kalian kasih. Walaupun zaman itu masjid paling tinggi pemberiannya untuk khutbah Jumat. Enggak penting sama saya bilang. Dan saya datangi langsung ini. Kenapa? Karena saya bilang kalian tidak punya akhlak dalam ngurusin ulama, ustaz minimal. Saya pikir ini partai. Sehingga gengmu yang harus masuk kemari, geng si anu, sampai-sampai kau menghilangkan etika. Jadi ini contohnya. Baik, kita nggak ngaji ke situ. Nah, sekarang problema kita tadi, masalah yang mau kita diskusikan adalah problematika rumah tangga. Di Medan ini, Pak. Boleh nanti sekali-sekali Bapak undang, ada satu bukan universitas, dibilang sekolah tinggi juga, saya formalnya juga belum. Tapi sudah meluluskan sekian banyak alumni atau mahasiswa dalam tanda petik. Apa namanya? Mereka sebut dengan klinik nikah. Itu diikuti oleh orang-orang yang pranikah. Anak gadis, anak muda. Saya pernah berapa kali isi ini yang dekat sungai sini ada tempat makan, itu terakhir saya isi di situ. Ada ratusan orang yang mereka itu memang kuliah, Pak. Ya, mereka kuliah. Kalau Bapak punya anak gadis, anak muda, bagus masukkan ke situ. Karena yang diberikan itu disiplin ilmunya adalah kajian pranikah. Pengetahuan tentang apa yang menjadi problem nikah, pengetahuan tentang bagaimana seharusnya pernikahan dilakukan, sampai kepada persoalan medis. Penyakit-penyakit yang mungkin sering dialami secara fisik oleh ibu rumah tangga atau juga oleh bapak rumah tangga. Bagaimana mendidik anak kalau ada anak? Bagaimana cara mencari wanita atau laki-laki soleh dan soleha? Itu bagus itu. Udah sekian tahun itu. Saya nggak tahu masih di situ atau tidak, tapi memang saya kurang aktif karena mereka tempatkan saya sebagai penasehat di situ. Dulu sempat mereka itu setengah satu semester saja itu. Dan betul-betul kuliah. Ya, namanya klinik nikah. Kalau saya tidak khilaf itu pendiri atau pendirinya di Medan sedang di Jepang sekarang. Jadi bukan orang-orang biasa mereka. Maksudnya mesti muda, jauh lebih jauh. Kalau sama saya junior kali lah. Ya. Mereka Masya Allah. Kenapa? Karena saya memperhatikan banyak pernikahan tidak didasari oleh pengetahuan, khususnya pengertian atau pemahaman tentang menikah. Jadi mohon maaf kalau saya bicara lebih provokatif sebenarnya tadi, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sedang diserang habis-habisan. Untuk apa? Untuk menghancurkan institusi keluarga. Jadi kalau saya selalu mengatakan jangan pernah berpikir bahwa ini, mohon maaf nih, tidak ada maksud macam-macam. Indonesia ini kalau sudah ada friksi antar agama, terus yang kebayang kita agama sebelah, enggak, Pak. Agama sebelah juga menghadapi problem yang sama, karena yang menyerang kita sekarang ini adalah alladinun kalau bahasa Arabnya. Itu kalau bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan sekularisme. Orang-orang yang membrengsekkan, menonsenskan, menganggap agama tidak penting. Itu. Sehingga muncullah orang-orang yang I believe in God but I have no religion. Saya percaya Tuhan tapi saya tidak punya agama. Itu akan muncul itu. Dan anak-anak kita sendiri pun dipreteli pelan-pelan itu, seperti sholat, apa semua itu dianggap sebagai sesuatu itu only your private, itu punya urusan pribadimu itu. Jadi kalau sholat misalnya di institusi kita itu bukan penting, tidak penting itu, karena kita tidak pernah dan tidak mau atau tidak bisa untuk mengeksplor maknanya bahwa ini kajiannya atau hubungannya kepada etos hidup, nggak ada itu. Jadi kesolehan itu urusan pribadi. Jangan bawa-bawa kesolehanmu dalam institusi, kelembagaan. Kenapa? Maka mereka sudah menunggu kita dengan label-label nanti. Apa saja label itu sudah dibuat. Label ekstrim, label radikal, label teroris, label militan, label fundamentalis, pokoknya label itu diberikan dengan pemaknaan yang negatif. Sehingga akibatnya kita jadi takut. Itu pohon. Kalau tiap hari orang mengatakan, ngeri kali aku lewat situ
Kita lewat selama ini nggak ada masalah. Tapi setiap orang yang lewat selalu bilang sama kita. Dan doktrin itu terus-menerus terjadi. Akibatnya waktu kita lewat sendirian malam hari, merinding naik. Betul yang kau bilang rupanya kemarin. Naik bulu romaku. Padahal itu tadi doktrin, yang sifatnya nggak objektif. Bapak pernah dengar cerita nasihat Nasruddin Hoja waktu dia mau jual unta. Begitu dia keluar rumah bawa untanya, orang bilang, Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Mau dibawa kemana kambing itu? Kambing apa pula kambing? Matamu itu betulin. Ini unta bukan kambing. Aku mau jual, kau mau beli enggak? Ya, bukan masalah mau beli atau tidak. Kalau kambing, bilang kambing. Jangan bilang unta. Syekh ini pun macam enggak ngerti aja. Ini kan jelas itu kambing. Apa pula kambing? Gila kau. Jalan dia. Temu orang lagi. Orang bilang apa? Mak, gemuk kambing itu ya, Syekh. Kambing pula, kau sama sengitnya sama orang sana tadi. Ini unta, mata kau itu buka. Masa saya nggak bisa membedakan unta sama kambing? Cuman saya, tak ada kau. Jalan lagi jumpa orang. Pasen, mau dijual kambingnya. Saya mau beli ini. Matamu itu buka, tengok. Ini jelas-jelas unta, lehernya panjang. Kau bilang kambing, dia lebih besar. Kau bilang kambing. Cemana kau? Alah saya, jangan bercanda lah. Masa kambing dibilang unta? Jalan lagi, capek dia istirahat bentar. Tengokinya unta dia. Kambing pengunta ini. Bingung dia jadi. Ya. Coba bayangkan, itu doktrin negatif, tapi kemudian terus menerus didoktrin atau disosialisasikan jadi positif. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah makanya ketika ini kalau kita bawa kepada institusi keluarga, itu jangan lupa kalau kita bangun keluarga tanpa ilmu, maka keluarga ini akan jadi seperti tong sampah. Semua nilai masuk, baik buruk masuk. Tidak ada sistem, tidak ada saringan, tidak ada penjaringan. Yang akibatnya apa? Terjadi friksi, terjadi ketidaksepahaman, terjadi masalah. Yang ujung-ujungnya itu kerja setan. Apa? Hancur keluarga. Tidak sedikit keluarga itu secara ekonomi berhasil, mapan. Tapi secara moral, kasihan. Mohon maaf saya, banyak kasus-kasus yang muncul di masyarakat yang seperti itu. Problemnya cuma itu aja. Kenapa? Mereka tidak membangun di atas dasar ilmu. Kita bicara iman sudah selesai. Karena kita sama-sama orang beriman insya Allah. Tapi adakah pengetahuan dan pemahaman kita tentang kenapa saya harus menikah? Apa yang harus saya lakukan? Apa sih pesan agama? Kalau saya menikah sebagai duta Allah di sini, apa kira-kira yang harus saya hidupkan dalam pernikahan atau dalam rumah tangga saya ini? Ya. Sebenarnya agama ini sederhana kuncinya, moral. Dan itu kebahagiaan luar biasa ketika kita punya keluarga, istri, suami, anak yang bermoral. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa membangun atau menata moralitas itu dengan secara sederhana. Tapi yang pasti, di situ problemnya. Ya, apa problem yang saya bilang tadi? Kita tidak punya pengetahuan. Banyak keluarga-keluarga muda itu kalau sudah marah, istri curiga, istri selalu mendesak-desakkan diri untuk minta cerai. Ya, ceraikan aku. Zikirnya itu saja. Suami tidak mau. Sampai suami mengatakan, oke, kau kalau mau minta cerai, silahkan. Bilang terserah. Kau bilang saja bahwa cerai kita. Maka kalau kau sudah bilang itu, talakku jatuh untuk jatuh itu. Walaupun tidak ada istri tidak bisa menjatuhkan talak. Nah, saya pernah melihat suami istri kalau gaduh cerai. Sampai saya bilang, berapa kali kalian sudah cerai? Ada 127 kali. Kenapa asal begaduh cerai? Pertanyaan saya, siapa kalian sekarang? Suami istri atau tidak? Pernahkah kau mengira atau mencurigai bahwa sebenarnya hubunganmu sekarang ini tidak lagi hubungan suami istri, tapi sudah perzinahan? Karena dia bukan istrimu lagi. Apa yang menyebabkan akhirnya kau terjerembab atau jatuh kepada kebinasaan ini? Karena kau tidak punya pengetahuan. Hati-hati dengan kalimat-kalimat itu. Nah ini yang saya perhatikan ngaji kita. Saya banyak mengisi pengajian, nggak ada babun nikah itu dibahas serius itu. Kitab nikah itu dibahas. Ya, Indonesia ini apalagi kalau membahas kitab nikah,
Laki-laki menikah untuk kali kedua, ketiga, keempat. Wah, itu macam dianggap kitab ini nggak bisa, nggak laku ini. Dan itu persoalan budaya. Ada di satu negeri yang orang asal bertanya sama kita, bukan tanya berapa anak, berapa istri. Ketika dibilang satu, wah, bakhil ente. Kenapa dibilangnya bakhil? Duit banyak, harta banyak, istri cuma satu, bakhil. Kalau itu di Indonesia gawat juga itu. Ini syukurnya bukan di Indonesia, ini di Arab ini. Orang Arab tidak ada masalah lebih dari satu. Indonesia kau menikah lagi aib, tapi kau selingkuh itu seni. Ada istilahnya Casanova ID. Ya, Casanova ID itu penyakit virus yang menyerang rumah tangga itu. Apa bentuknya? Itu tadi. Seorang berselingkuh bukan karena punya problem di rumah, tapi karena publisitas dia, aktivitas dia. Saya ada kasus, seorang suami ada bekerja di satu perusahaan, dia cerita sama saya, Ustaz, saya selingkuh. Saya tidak punya problem dengan istri, tidak ada masalah istri saya orang baik, dia wanita soleha. Kebutuhan batin lahir saya dia penuhi. Dia tidak pernah menolak, dia taat kepada saya. Tapi saya selingkuh. Coba bayangkan. Kan ini nggak bisa sekedar jawaban halal haram ini. Lantas dia bertanya kepada saya, bagaimana tanggapan Ustaz? Saya bilang, saya bisa memahami kenapa Anda selingkuh. Jawabannya satu, Anda lebih banyak waktu dengan perempuan yang Anda selingkuhi ketimbang istri Anda di rumah. Maksudnya, setiap hari Anda melihat perempuan yang Anda selingkuh itu lebih segar. Karena istri Anda di rumah itu ada pakaian dapurnya, ada pakaian kamar mandinya, ada pakaian pembantunya, sehingga Anda tidak pernah melihat dia sebagai seorang permaisuri terus-menerus. Sehingga tampilannya tidak selalu cantik. Sementara perempuan yang Anda selingkuhin itu, dia selalu sedang tampil yang terbaik dia. Dan saya menduga kuat hari-hari Bapak bersama dia. Jawabannya benar Ustaz, memang bersama saya. Kami satu ruangan di kantor. Itu dia, saya bilang. Dan belum tentu dia cantik. Betul Ustaz, jauh lebih cantik istri saya. Ini perempuan yang saya selingkuh ini gembrot Ustaz. Ini serius, ini pengalaman ini. Arti pertanyaan yang disampaikan ke saya. Jadi yang menjadi persoalan itu ternyata di situ. Jadi ada jebakan-jebakan, trap yang dibuat, dan ini tidak bisa disikapi dengan marah-marah, kasar, tidak bisa. Istri, wow ini nggak benar apa semua, aku sudah begitu setia taat, bla bla bla, nggak bisa. Ini karena yang dihadapi suami yang begini adalah suami yang sakit. Yang sakit itu apa? Mentalitasnya. Ya. Maka sekarang di saat komunikasi jauh lebih canggih, ternyata kita jauh lebih terasing dari suami dan istri kita. Padahal kapan saja kita bisa update informasi tentang dia. Tapi kenapa kita selalu merasa jauh darinya? Ya. Saya mohon maaf, ini pengalaman di rumah. Istri saya tidak sekali dua mengatakan, kita dekat, tapi terasa sangat rindu sekali. Padahal nyaris tidak ada pengajian saya yang tidak ikut istri saya. Kecuali kalau pagi begini, karena beliau terkadang pagi juga dia ikut. Dia menyertai saya kemana saya mengaji, mau di dalam kota, luar kota, selalu dia ikut sama saya. Tapi dia mengatakan, padahal kita selalu bersama, tapi ada kerinduan, rasanya rindu sekali. Nah ini muncul bisa jadi dari cinta, bisa jadi dari mungkin saya tidak perhatian sama dia. Dan saya nggak bisa bilang, alah udah bongak, udah tua, udah cucu pun ada masih cerita rindu lagi. Kalau itu yang saya ungkapkan, itu bisa mendownkan. Kenapa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian dua kemesraan dan kasih sayang. Mawaddah itu memang tidak bisa tidak. Satu hari datanglah seorang perempuan ke rumah Nabi. Nabi perhatiin, tapi kemudian Nabi bilang sama Aisyah, coba tanya dia, apa masalah? Kenapa aut-autan gitu, enggak merawat badan dia, aku tengok. Kira-kira begitulah bebasnya. Panggil Aisyah, apa masalah?
Bajumu tak jelas, rambutmu juga tak kau sisir bagus. Waktu itu jilbab belum wajib lah. Apa dia bilang? Apalagi yang mau ku buat, Aisyah? Suamiku udah tak peduli sama aku. Nah, kalau orang perempuan dulu begitu. Kalau perempuan sekarang, pikir dia aja bisa, aku pun bisa. Itu kan penyakit itu. Apa yang menyebabkan? Jauh lebih parah akibatnya gitu kan. Kenapa? Karena ya dia bisa bersosialitaria, dia bisa kafe sana kafe sini. Awalnya ketemu teman. Tapi belakangan saya baca buku Jakarta Undercover. Jakarta Undercover itu kan bicara tentang penyimpangan-penyimpangan seksual yang dahsyat. Dan itu kalau kita baca, waduh, nggak nyangka Indonesia sudah seperti itu. Karena si Muammar MK, si penulis buku itu ternyata pelakunya. Jadi dia menulis, dia cek dulu, dia pergi dulu baru dia tulis. Wah, memang begini, ada perilaku seksual yang begini, rumah tangga suami istri, macam-macam. Itu. Lantas kemudian suamiku sudah tidak memperhatikanku. Kenapa? Rupanya suaminya asal malam sholat tahajud tak putus. Asal pagi puasa sepanjang hari. Tak tertengoknya lagi muka istrinya. Maka Nabi langsung panggil sahabat. Pidato di atas mimbar. Apa kata Nabi? Saudara-saudara, bahwa aku, kalau ditanya siapa yang paling bertakwa di antara kalian, aku, kata Nabi. Tapi supaya kalian tahu, aku masih mendatangi istriku. Aku puasa, aku masih buka. Aku sholat, aku masih tidur. Jangan kalian melakukan sesuatu yang di luar dari sunnah ini. Kira-kira begitulah warning dari Nabi. Coba bayangkan, bukan jahat suaminya. Suaminya soleh. Tapi kesolehanmu sampai pada menzalimi hak istri dan anakmu, itu sama dengan artinya kau tidak rawat mereka. Dan kau masih mungkin masuk neraka karena itu. Kenapa masih mungkin? Karena itu tadi, bahwa ternyata surga kita tidak hanya sebab kesolehan kita, tapi juga atas tingkat kepuasan orang-orang di sekeliling kita dalam pelayanan, dalam interaksi sosial yang kita bangun. Rajin kali Bapak ke masjid. Tapi setiap ke masjid lewatin anak-anak muda yang sedang ada di lapak duduk entah HP, mereka selalu bilang memang anak-anak biadab ini tak pernah sholat apa semua, ini neraka semua. Toto yang masuk neraka mereka. Maaf Bapak, nanti di akhirat tanya, ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Gara-gara kau rajin sholat lah maka kau masuk neraka. Loh, kenapa ya Allah? Karena kau rajin kali sholat, kau maki-maki orang itu, pahala sholat kau dipindahkan ke orang itu. Jadi tadi mungkin sebagian Bapak ada mendapatkan flyer dari saya. Ya, nah, ini mohon izin saya bacakan ini. Ada satu flyer menarik yang tadi pagi saya share, itu isinya begini. Seorang ulama ditanya tentang seorang yang banyak berbuat ketaatan namun ia juga suka ghibah. Ulama tersebut berkomentar, boleh jadi ketaatanmu itu dibiarkan Allah agar pahalanya bisa ditransfer ke orang lain, bukan untukmu itu. Jadi hati-hati itu. Tidak sedikit orang tua yang ayah itu kalau malam dia tahajud tapi dia tidak tahu anaknya tidak sholat. Tidak sedikit ibu-ibu yang kesana kemari pergi ngaji tapi dia tidak peduli anak perempuan yang hampir telanjang di luar sana. Tidak sedikit orang tua yang kalau pergi arisan keluarga, pergi mengaji, mereka berjalan berdua tapi anak-anak mereka tidak tahu sudah sampai di mana bacaan Qur'annya. Apa salat sunat yang lazim dilakukan anak saya? Apakah anak saya punya kebiasaan puasa sunat? Ada berapa Quran yang dia hafal suratnya? Tak tahu kita. Kalau gitu siapa kau? Apa kau pikir kau hanya menjadi seorang ayah karena sebab kau memberikan benih kepada istrimu dan lahirlah dia? Allah tidak titipkan anak-anak itu cuma sekedar mereka lahir menjadi penghuni dunia, tapi harus kau bawa ke surga. Nah itu tadi ilmunya harus ada. Nah sekarang ada beberapa hal yang dekat, yang bisa memicu rusaknya rumah tangga itu. Tadi saya sudah bilang tidak ada pengetahuan tentang kenapa rumah tangga itu harus ditegakkan. Sekarang orang selalu pikir pakai otak, padahal otak ini juga akan hancur nanti. Karena Allah juga mengatakan fasna' ma syi'ta, buat suka. Karena Allah kalau sudah marah, hati-hati. Nanti dalam surah Al-Anfal ayat 25 disebutkan, itu marah Allah itu sadis. Lihat kasus Cianjur, kasus Semeru.
Allah kalau sudah ledakkan itu gunung, mana Allah bilang rumah ini jangan ya, jangan kena ya. Abu kalau bisa jangan kemari, ini kena rumah ustaz. Nggak ada, rumah ustaz selesai juga dibuat. Banjir apa semua, bukan lantas kemudian kalau memang rumah itu di tepi sungai. Dan Nabi mengingatkan bahwa hati-hati, apa sebab datangnya azab yang bersifat merata, bencana yang bersifat merata, diantaranya adalah hilangnya moralitas. Yang paling penting itu amar ma'ruf nahi munkar, tak ada lagi. Ini terus terang saya ingin kali nyampaikan di beberapa pengajian secara khusus. Apa makna? Karena sekarang amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai hal yang radikal. Saya bilang enggak, salah itu. Nahi munkar itu enggak boleh keras. Kasar tidak boleh. Tegas boleh. Tapi keras, kasar enggak ada. Dalam dakwah tak ada keras. Ya. Orang duduk di sana, tak sholat, azan sudah berkumandang. Terus saya bilang, lembu, sini kalian. Tak sholat kalian, sini binatang. Coba mohon maaf saya kalimat itu kasar. Kan kasar kalimat itu. Kira-kira datang nggak itu orang? Mana mungkin? Kau macam kau saja surga sama kau. Nah, itu langsung. Nah, coba ada satu hari saya anak-anak muda di kampung saya lagi duduk-duduk panggil, dek tolonglah sebentar sini. Berdatanganlah, namanya yang manggil orang sedang ada jamaah tabligh itu duduk di masjid manggil. Ada apa Pak? Ada apa? Duduklah bentar. Duduklah, orang itu ada berapa orang cerita sama saya sampai saya pun tertawa. Udah semangat kami pikir entah meminta tolong apa rupanya. Ustaz, rupanya apa? Ini agama kita perlu pertolongan ini. Jadi kalau bisa marilah kita tolong agama kita. Ini kan azan sudah berkumandang. Setidaknya kita sama-sama sholat daripada kalian di sana. Malu kami Ustaz dibuat begitu. Ya. Jadi artinya apa Bapak pikir? Dan ini dibuktikan. Orang sedang duduk di warung tua, minum tua. Jadi orang tabligh itu contohnya. Itu datang masuk Pak 5 menit, 5 menit saja. Sambil duduk, enggak dimarahin ini yang minum. Enak Pak. Ada apa ini? Enggak ada. Izin duduk boleh kan? Tak lama hidup kita ini. Apa enggak tenang? Masih tenang rupanya minum tua kalau dibilang tak lama hidup. Bapak anak berapa ya? Kalau sempat Bapak meninggal anak-anak Bapak, aduh, cemana. Jadi ginilah Pak, Bapak Muslim kan? Muslim iya, enggak apa-apa. Allah itu Maha penerima taubat. Jangan takut, Allah ampun. Saya punya teman dulu pemabuk, terakhir tobat kawan. Begitu namanya nahi munkar, amar ma'ruf. Saya tak setuju. Saya tidak pernah punya pikiran amar ma'ruf harus dengan apa? Kurang ajar kau, enggak ada itu kalimat itu tidak. Ya. Di rumah juga begitu. Apa Bapak pikir kalau misalnya Bapak mau mendidik anak pakai tangan, itu jauh lebih mudah merubah dia? Enggak. Kita harus cari akar masalahnya di mana. Oh, problemnya dia tidak percaya sama saya. Dia khawatir saya marah. Kalau anak-anak saya laki-laki 7 orang. Saya bilang kalian kalau ada suka sama perempuan, bicara sama Buya. Bukan Buya larang. Nanti kita akan cari tahu betul. Kalau semangatmu adalah untuk menikahinya, Buya bantu. Tapi kalau semangatmu untuk senang-senang, kau merusak dirimu nak. Alhamdulillah anak-anak saya, kalau dia naksir dia bilang, ada ini Bu ya, ini cemana nih, cocok menurut Bu ya. Nah, saya bilang, coba bagaimana orangnya, bagaimana keluarganya, bagaimana. Tidak pernah saya bilang, oh jangan, saya tak mau begitu. Alhamdulillah mereka itu apa kata kuncinya? Bangun rumah tanggamu dengan komunikasi. Hunna libasul lakum wa lakum libasul lahun. Istrimu itu pakaian. Dan kau juga pakaian sama mereka. Ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan cecerkan ke pinggir jalan. Ibarat pakaian yang koyak, pergilah ke tukang jahit. Bukan ke tukang sobek. Bukan ke tukang butut. Dan jangan lupa, begitu rumah tangga, qabiltu nikah, aku kabulkan, aku terima nikah, setan akan posko di rumah kita. Ngapain? Tujuan dia menghancurkan cinta dalam rumah itu. Karena bagi setan menghancurkan institusi keluarga itu jauh lebih utama dari memaksa atau menggoda orang untuk berzina sekalipun. Itu bagi setan. Nah, ada hal yang paling sebenarnya Bapak Ibu jaga, jangan lakukan. Makanya fa in khiftum shiqaq, kalau terjadi kau takut dengan perpecahan dalam rumah tangga, fab'asu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlikum. Panggil orang-orang bijak dari dua keluarga itu. Kemarin masuk ke WA saya, Ustadz, istri saya tidak setuju mak saya ada sama saya.
Dia selalu uring-uringan karena mak saya tinggal bersama kami. Bagaimana menurut Ustaz? Apa jawaban saya? Tanyakan kepada istrimu, bagaimana jika yang tinggal serumah dengan kalian adalah emaknya? Karena ini bicara perasaan, ini bukan bicara dalil ini. Dan kau memperlakukan perlakuan yang sama seperti diperlakukan istrimu kepada emakmu. Tanyakan kepadanya. Baik Ustaz, terima kasih. Karena sering sekali terjadi memang problem itu di situ, Pak. Saya sudah punya cucu saya. Kalau boleh saya bilang, berulang saya bilang sama istri saya, dia betul-betul menyita cinta saya 100%, cucu saya itu. Sehingga kalau tidak nampak atau tidak ada beritanya hari ini, maka saya bisa kehilangan betul. Maka setidaknya bukan hampir, bisa dibilang memang setiap hari ada video call bersama si cucu. Tapi saya bilang sama istri saya, kita tidak punya hak terhadap pendidikannya secara langsung, kecuali ketika kita lihat ada penyimpangan yang dilakukan mereka berdua terhadap cucu kita itu. Mereka punya otonomi untuk mengendalikan pendidikan moral cucu kita. Jadi nggak usah terlalu banyak. Ketika misalnya anak saya masih bermanja, minta belikan pampers, minta belikan susu, istri saya sering ngomel. Padahal jangan, itu orang cucu kita, sudah biarkan. Kalau dia datang ke rumah kita, kebutuhannya penuhi. Walaupun dia punya duit untuk membelinya. Makanya anak saya kalau datang ke rumah saya senang kali. Kenapa? Dibekali itu nanti, susunya dibelikan sekian kaleng apa semua. Nggak dia yang beli. Tapi saya selalu mengatakan, ayo jaga diri kita, jangan mengintervensinya. Karena begitu lahir, bidan itu menyerahkan ke saya mengazankan sampai ke telinga saya bahwa menantu saya, suami anak saya, itu mengatakan, kenapa Buya yang mengazankan? Harusnya saya. Saya hanya mengatakan kakek punya hak untuk mengazankan. Dan azan itu bukan harus ayahnya yang di luar, nggak ada dalilnya itu. Azan itu siapa saja yang jumpa dia kali pertama, maka azankan ke telinga kanannya, azan komatkan ke telinga kirinya. Sudah, siapa saja boleh azan, tidak ada masalah. Jadi saya menenangkannya dengan begitu. Alhamdulillah dia terima. Tapi jangan lupa itu bisa, sedikit saja bisa, bahkan orang tua juga bisa. Ya. Nah, inilah petaka atau trap-trap yang dibangunkan setan. Yang paling sering jadi masalah, tipis atau kecilnya komunikasi, saluran komunikasi. Seringkali lost contact sama suami, sama istri. Dari mana tadi Mas? Kau urusan kerja, lepas aku dari langkah kaki satu langkah dari pintu rumah, kau nggak perlu tahu aku ngapain di luar sana. Kau doakan saja aku baik. Jangan kau tanya-tanya. Nggak boleh gitu jawabannya. Istri itu butuh itu. Coba bayangkan, dari mana tadi? Awak pulang ke rumah tak ada beras. Kan abang bilang gitu, Mas bilang kan begitu. Satu langkah dari rumah nggak usah tanya di mana. Aku buat. Nah, coba, apa enggak? Oh kau begini begitu apa semua? Orang kau tengok aku keluar pakai baju apa? Kan nggak mungkin, nggak ada cerita nggak mungkin. Mau pakai baju ustadz saja setan bisa ngerusak, apalagi cuma pakai baju dinas. Nah itu yang harus kita pahami. Nah ada beberapa hal yang harus, ini sebenarnya butuh, mohon maaf saya ke pihak BKM, ini nggak bisa sekali pertemuan sebenarnya. Kaji yang begini kalau dibawa ke fikih ini harus tuntas. Babun nikah itu harus tuntas. Cuma saya sampaikan beberapa istilah. Yang paling harus dijaga jangan terjadi itu adalah talak dan sejenisnya. Yang saya mau ceritakan talaknya tidak, tapi kita sudah paham kata talak. Nanti mekanisme talak bagaimana apa semua itu butuh kajian khusus. Tapi ada beberapa istilah lain seperti pasah. Pernah dengar? Pernah itu. Khulu, ila, kemudian zihar. Zihar itu begini, suami sudah tidak punya hajat mau menggauli istrinya lagi. Lantas dia bilang sama istrinya, kau, punggungmu itu kayak omak. Nggak mungkin aku menggauli omakku sendiri. Sebenarnya itu adalah tradisi orang jahiliyah Arab dulu. Kalau dia sudah tak mau sama istrinya, dia umumkan gitu. Tapi tak dicerainya. Ya, surah Al-Mujadilah menceritakan ini. Tidak dicerainya, tapi disiksanya batin istrinya itu, tidak digaulinya. Nah itu dia namanya zihar. Ini diserupakannya istrinya dengan mahram dia. Ya.
talak seperti ini dulu orang jahiliyah dulu. Maka siapa yang menjihar istrinya ini harus bayar kafarat. Ya, denda, ada sanksi. Kemudian pasah. Pasah ini bedanya sama talak adalah tindakan yang dilakukan oleh qadi atau hakim yang merupakan representasi dari pemerintah. Kalau sekarang peradilan agama membatalkan dari awal sebuah pernikahan yang terlanjur terlaksana. Nggak tahu dia rupanya dinikahinya mahram dia misalnya. Nah, ini mohon maaf saya ini bisa peluang terjadinya tinggi ini. Karena sekarang banyak suami nikah lagi tapi tak tahu istrinya. Sehingga ketika dia punya anak, ini saudara kandung dari istri yang sini dengan istri yang sini itu nggak saling tahu. Bukan tidak mungkin mereka akan saling bertemu dan saling jatuh cinta. Padahal mereka satu ayah misalnya. Atau di Indonesia pernah terjadi seorang istri yang pergi kerja menikah lagi di tempat kerjanya dengan laki-laki yang lain. Padahal dia masih istri yang sah dari suami dia. Nah, inilah makanya pengadilan harus mempasah namanya. Pasah itu membatalkan pernikahan karena tidak cukup syarat dan rukunnya. Begitu. Khulu adalah tebusan seorang istri kepada suami yang membencinya agar suaminya dapat menceraikannya. Ada suami ini kadang-kadang kurang ajar. Memang dihajarnya istrinya. Banyak yang begini. Serius, beberapa pertanyaan sering datang ke saya begitu. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya mengatakan, kau tebus, kau ambil khulu. Kau pergi ke pengadilan, kau serahkan sebahagian. Nanti kalau apanya itu nanti pengadilan atur. Maharmu pulangkan sebahagiannya. Dan katakan aku minta diceraikan dari suamiku. Karena kadang-kadang suami ini makin kurang ajar ketika istrinya diam aja di rumah. Tapi begitu ditegakkan kepala istri untuk melawan, baru dia panik. Wah, ini gimana ini? Ada yang begitu. Berulang suaminya menghubungi saya, tolong Ustaz pertemukan saya dengan dia. Nggak ada urusan saya bilang. Kenapa? Memang harus dihajar ini manusia. Ya kenapa? Karena selama ini selalu bertindak keras sama istri, KDRT terjadi. Walaupun ada juga KDRT yang saya baca di berita online yang melakukan KDRT istri sama suami. Mungkin istrinya punya ban apa itu ya. Asal udah ngamuk sama suami, pakuk terkapar suami. Terakhir suami nuntut cerai. Sebenarnya nggak perlu nuntut cerai suami. Ya. Kemudian yang terakhir ilah. Ilah artinya melarang diri dengan menggunakan sumpah. Aku tidak akan menggaulimu selama sekian lama. Itu ilah ini menurut istilah tidak mencampuri istri dan itu juga ada kafaratnya nanti. Nabi mengatakan itu kalau kau masih mau rujuk dia, kalau tidak ceraikan dia dengan baik-baik. Jadi jangan siksa seorang perempuan dengan cara-cara yang tidak benar itu. Oke, Pak. Ini mohon maaf saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah tadi ada rencana kita buat 4 pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu rumah tangga sudah kurang lebih 6 bulan tidak satu rumah. Yang mau kami tanyakan awal permasalahannya yang menyebabkan laki-laki atau perempuan itu selingkuh bukan karena ada kekurangan atau kelebihan pasangannya, artinya karena ada yang tidak lebih. Jadi karena ada kesalahan mereka masing-masing untuk tidak satu rumah. Jadi mereka saling cek, yang mereka tanyakan ke kami, apakah karena mereka masing-masing punya perasaan, apakah mereka masih bisa bersatu atau punya waktu, artinya contoh 3 bulan dia baru bisa jawab
atau punya waktu tertentu gitu kan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu hari Abu Umar bin Khattab melakukan ronda, ketika ada dia suka itu, Umar suka belusuan itu. Salah satunya malam itu dia dari lorong-lorong kota Madinah terdengar sama dia seorang istri yang sedang bersenandung. Didengar sama Umar, kalimat senandungnya kira-kira maknanya begini: kalau bukan karena takutku kepada Allah, maka ranjang ini sudah pasti bergoyang. Tepuk Umar langsung pintu dinding kamar itu. Buah, perempuan, laknat. Apa yang kau ucapkan? Perempuan itu langsung, jangan kau tanya sama aku apa sebabnya, kau tanya sama Umar bin Khattab. Loh, kenapa harus Umar? Apa kau tahu bahwa suamiku tidak ada di rumah sekarang? Sudah lebih dari 6 bulan. Kalau boleh saya tak ingat pastinya, tapi lebih 6 bulan. Dia tugaskan suamiku ke front. Jadi rupanya suaminya ikut perang. Umar langsung astagfirullahaladzim, lari pulang ke rumah, jumpain Hafsah. Coba kau ceritakan berapa lama tahannya seorang perempuan ditinggal suami. Apa ya nanya yang kayak gitu? Udah kau jawab, ini persoalan negara ini. Ya, karena Umar waktu itu presiden. Kata Hafsah 4 bulan ya. Maka Umar langsung pergi kantor, buat surat. Perintahkan kepada semua panglima yang pasukannya ada di front lebih dari 6 bulan, tarik pulang, ganti dengan yang baru. Wah, jadi Umar itu selalu buat keputusan berangkat dari data lapangan. Saya khilaf ini 4 atau 6 bulan tadi yang saya bilang itu ya. Ternyata yang paling kuat ingatan saya 4 bulan sebenarnya. Seorang suami meninggalkan istri, ini dulu yang saya jawab secara umum dulu Pak ya. Dan ini pernah ada kasus juga, bertahun-tahun sudah. Bertahun-tahun. Sesekali si suami pulang. Si istri tak marah, terimanya pulang. Saya satu lagi, tapi bagaimana hukumnya gitu kan? Nah, saya punya teman, kemarin saya ada kontak, dia perempuan, dia bilang, suami saya tidak serumah dengan saya, dia lebih banyak tinggal di kota yang berbeda. Tidakkah kau cari tahu kenapa dia tinggal di sana? Jadi pikiran sama aku, kata dia. Bagus, aku yang aku tahu dia suamiku. Aku tak mau tahu dia menikah lagi atau tidak. Enggak penting itu sama aku. Karena enggak urusanku itu dia menikah lagi. Yang pasti aku bisa jaga diriku. Ya, ini orang baik memang. Bagaimana hukumnya? Apakah ada secara syariat, secara otomatis batal nikah? Tidak. Tapi secara syariat istri boleh menuntut atau meminta pengadilan membatalkan atau mempasah nikah itu. Nah itu ya. Jika suami sudah tidak memberikan nafkah lahir batin, kalau orang nikah itu ada zigot ta'liq. Itu berapa bulan dibuat Pak sekarang? 6 bulan berturut-turut. Tapi itu bukan langsung otomatis batal, tidak. Dan istriku mengadukan ke pengadilan dan dia memberikan iwat. Iwat ini sebenarnya itulah tadi tebusan dari mahar dia. Cuma oleh pemerintah Republik Indonesia iwatnya itu ditentukan, kalau saya tidak khilaf, sekian rupiah. Ya. Maka batal, dan pengadilan melihat bahwa sahlah itu, maka jatuhlah talakku 1, kata suami. Ini sebenarnya bab sigot ta'li ini tak perlu tidak wajib, tidak harus ini. Ya, tapi kalau dibaca ya itu jadi catatan. Jadi apakah betul secara 6 bulan berturut-turut langsung otomatis? Enggak, Pak. Artinya setelah 6 bulan, kalau mengikut kepada kompilasi hukum Islam di Indonesia, istri berhak meminta ke pengadilan. Nah sekarang kalau kasus yang tadi, mereka sama-sama sepakat pisah, tapi bukan cerai. Apakah mereka bisa kembali? Masalahnya, apa yang harus dikembalikan? Orang mereka nggak pernah pisah. Hakikatnya secara syariat, nggak ada masalah, menyatu saja, kumpul saja serumah kalau hati kalian sudah tenang. Gitu, ya. Jadi nggak ada masalah di situ. Paham ya Pak ya? Baik, ada lagi? Baik, silakan. Ini sambungannya pertanyaan kedua atau pertanyaan pertama? Udah kedua ya? Oke, silakan. Terima kasih sudah tidak ada masalah itu juga masuk ke dalam. Ya.
Jadi andai kata nanti mereka berubah, Ya namanya suami istri. Sah. Kalau berhubungan di hotel, nah itu tanggung resiko lah kalau tiba-tiba lagi Pol PP datang. Ya kan, paksa harus tunjukkan KTP, kan itu tinggal kan. Nah itu. Nggak ada masalah. Baik. Oh ini sampai dulu. Ya, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan waktu kami untuk bertanya. Ada kasus yang menanyakan kepada kami, teman kami. Jadi suaminya kebetulan sering Ustaz. Nah, jadi saya bilang bagaimana mau jadi gimana? Saya bilang kan, dia bilang seperti ini Ustaz. Bagaimana kalau saya ini saya tanyakan apa boleh sih bersikap seperti itu? Bagaimana kalau saya pura-pura nggak tahu aja, katanya gitu ya, pura-pura nggak tahu. Yang penting dia di rumah memberikan nafkah lahir batin dan menjadi sebagai seorang ayah yang bijaksana. Iya. Apakah kita sebagai istri perlu menegur suami kita atau bagaimana? Iya. Kalau kita hanya mendiamkannya aja, karena menurut kita itu kan tanggung jawab dia dengan Allah, tanggung jawab dia dengan kita, yaitu mencukupi nafkah lahir batin dan mendidik anaknya. Yang penting di depan anaknya dia insya Allah tetap berjalan lurus. Tapi kalau di belakang dia menikah atau apa itu bisa dia dengan Allah. Bagaimana Ustaz? Iya. Baik. Apakah diperbolehkan atau bagaimana sebenarnya istri yang seperti ini atau bagaimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayyuts, kalau bahasa agama itu dayyuts. Dayyuts itu adalah suami atau istri yang kehilangan cemburu terhadap suami atau istrinya, sehingga dia pura-pura tidak tahu dengan apa yang dia tahu, bahwa suaminya ternyata bermasalah atau istrinya ternyata bermasalah. Karena sebab cintanya yang sangat luar biasa atau dengan alasan anak, maka dia membiarkan. Yang penting kan kewajiban tetap dia penuhi. Ini dayyus. Dayyus ini kata Nabi, keuntungannya adalah disiapkan sebuah rumah dengan pernak-perniknya di dalam neraka. Jadi kesimpulannya, sesoleh apapun seorang istri yang dayyut, suami yang dayyut, itu penghuni neraka itu istri atau suaminya itu. Ini tidak sedang bicara yang bermaksiat suaminya atau istrinya. Ya. Jadi jangan berdalih yang penting kan dia, yang penting aku nggak ada masalah Pak. Itu kan urusan dia sama Allah, enggak. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa yang harus dilakukan? Nasihat. Ada satu yang sebenarnya, dan tidak biasanya kalau suami yang penyakitnya cuma sekedar pingin selingkuh, itu nggak akan berani. Misalnya istri menantang, Mas, kalau misalnya kau tertarik dengan perempuan lain, daripada kau melakukan sesuatu yang tidak benar, aku mengizinkan kau menikahinya. Tapi ini pun perang batin ini. Agak repot ibu-ibu begini kan. Karena kita bicara agama kan bicara itu, ya, bicara dari sisi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dan ini memang berat. Saya bisa memahami, memaklumi perasaan seorang ibu atau istri ketika bersamanya sudah ada anak-anak buah dari pernikahan. Dia mau cerai, nanti bagaimana? Padahal Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezekinya dan juga rezeki kalian. Maksudnya di sini anak-anak itu, mereka.
Jadi sebenarnya apa yang kalau berat yang pertama tadi, yang kedua, ini pilihan sebelum ada komunikasi ya. Pilihan kedua adalah menuntut cerai. Mas, saya tidak sedang punya masalah kepadamu. Tapi sepertinya kau yang sedang punya masalah dengan Tuhanmu. Nah, ini bahasa yang manis ini sebenarnya. Aku tak melihat kau ada salah sama aku, karena kau penuhi semua hakku dan kau jalankan semua kewajibanmu. Tapi aku tahu kau sedang punya masalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena di luar sana kau melakukan sesuatu yang salah dan kau berdosa kepada Allah. Dosamu itu juga menyakiti aku, maka aku mohon izin supaya kau tidak berdosa. Menikahlah, itu tadi pertama. Atau ceraikan saja aku. Aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak akan tuntut apa darimu. Kalau konsekuensinya kepada anak-anak kita, aku cuma minta anak itu bisa bersamaku, atau kalau dia punya ibu yang lain, anak-anak itu jangan kau serahkan kepada perempuan yang akan membiarkan mereka menjadi penghuni neraka. Saya yakin kalimat begini saja sudah buat suami, wah, jangan gitu deh, jangan, nggak bisa marah itu. Dia mau marah, jangan marah. Aku tidak sedang marah denganmu. Dan khawatirilah dirimu karena Tuhanmu akan marah kepadamu. Wah, ini udah hebat kali nih istrinya. Ini kayak di film ini, film. Nggak pandai saya ngomong, Ustaz. Saya nggak tahu lagi apa yang mau saya bilang. Kalau sudah begitu, pergilah bicarakan dengan hakaman min ahlikum. Panggillah orang bijak dari keluargamu. Bicarakanlah itu, mintalah itu dirahasiakan, dan supaya dia bicara dengan suamimu. Tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan dia. Itu tadi. Kau tidak sedang berdosa kepadaku, karena hakku kau penuhi. Tapi kau sedang berdosa kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa detik demi detik hidup kita ini, itu Allah tahu. Dan Allah akan khabarkan itu nanti. Aku tak mau melihat suamiku penghuni neraka. Kau masih punya kesempatan bertobat. Nah, kira-kira itu. Bolehkah istrinya bersikap seperti yang ditanyakan tadi? Jawabannya itu dayuts namanya. Nggak boleh. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tegur, beri nasihat. Aku tak bisa titip ke orang lain. Tapi orang lain itu jangan sembarang orang. Pilih orang bijak. Bukan ini rahasia ya. Iyalah, masa aku udah pecah perut lah ini, nggak ada cerita sama orang lain. Tahu-tahu habis itu cerita lagi. Kau tahu rupanya si Anu, istrinya tadi datang sama aku. Tapi ini rahasia ya, pecah perut aja ya. Jangan kemana-mana. Rupanya udah rahasia, pecah perut semua. Ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi cari orang yang bukan tukang cerita, tapi dia bijak. Seorang istri, ini serius, ini pernah bertanya ke saya, Ustadz, suami saya selingkuh. Saya sudah ditinggalkannya begitu lama. Saya baru nikah 6 bulan, tapi saya tahu rupanya suami saya punya simpanan laki-laki lain, kata dia. Saya bilang, ini maksud ibu apa? Simpanan biasanya perempuan lain. Enggak, Ustaz, simpanannya laki-laki juga. Rupanya suaminya bisex. Saya mengatakan, kalau begitu ceritanya, kau punya hak untuk meminta cerai. Karena penyakit orang kalau sudah dia terjebak pada homoseks itu, maka itu susah sembuh. Ada kasus dari Banten. Bukan. Jawa Barat, saya lupa daerah. Ada pertanyaan tuh, dia baru nikah juga. Rupanya ternyata suaminya LGBT. Saya mengatakan, lebih baik apapun alasannya, kau gugat cerai saja. Tapi Ustadz, saya masih cinta. Kalau kau masih cinta, maka seringlah terus menasihati suamimu. Saya tidak mengatakan bersabar dengan diam, tapi bersabarlah dengan terus menasihatinya. Baik Ustadz, itu akan saya lakukan. Terus dia lakukan. Sampai akhirnya dia mengatakan, Ustadz, saya sudah menyerah. Jadi saya gugat cerai dia, karena saya tidak sanggup lagi. Kenapa? Mohon maaf saya, ini perlu kajian khusus ini. Orang yang sudah terjebak pada LGBT, itu penyakit yang bukan tak bisa sembuh. Itu harus karantina total itu. Ya.
Oke, saya kira itu, Bu. Jadi tak boleh dia begitu. Dia harus nasihat. Kalau dia berpikir, ingat rezeki anak, rezeki itu Allah yang atur. Jangan takut. Iya. Baik. Ada lagi? Iya, Pak. Iya, baik. Saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, ada sedikit cerita. Pada tahun 1986, pada saat saya tes masuk pegawai negeri di Polsek ini, dari beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan yang membuat saya pada saat itu terhenti. Pertanyaannya adalah, dari mana Anda tahu Anda seorang yang beragama Islam? Dan kemudian, mulai kapan Anda menjadi seorang yang beragama Islam? Iya. Jadi pertanyaan ini, Ustaz, yang ingin saya tanyakan, dari tahun tersebut sampai dengan sekarang ini memang belum pernah saya tanya kepada ulama. Jadi hal ini kan merupakan yang sangat sakral, Ustaz. Apakah metode pengislaman kita itu memang seperti itu, Pak Ustaz? Karena orang tuanya mungkin Islam, kemudian kita otomatis Islam, atau kalau kita lihat dari agama kita kan itu ada istilah pembaptisan Kristen. Apakah itu tidak seperti kalau di Islam itu ada istilah akil balik kalau di Islam kan itu? Iya, baik. Islam itu agama anak ikut agama ayah. Jadi ini syariat aturan baku dalam Islam. Agama anak ikut agama ayah. Itulah kenapa ayah seorang anak Muslim harus Muslim, tidak boleh ayahnya kafir. Maka berlaku hukum laki-laki Muslim menikah dengan perempuan yang tidak Muslim selama itu ahlu kitab, itu Quran membenarkan dan tidak dihapus itu, walaupun di Indonesia itu diperselisihkan. Terlepas dari diperselisihkan atau tidak, tapi pelakunya banyak. Tapi saya menduga kuat pelaku yang banyak itu mereka tidak menikah dengan cara Islam. Dan itu tetap rusak. Itulah yang kemudian Hamka itu akhirnya ada satu buku kemarin saya baca, Pak Tarmizi Tahir, mantan Menteri Agama kita, itu waktu masih muda pernah datang kepada Buya Hamka saat Hamka baru berhenti jadi ketua MUI. Lantas kemudian Tarmizi Tahir mengatakan, kenapa Buya mengambil keputusan se-ekstrim itu? Apa jawaban Buya Hamka? Tarmizi, ulama ini bukan anak buahnya penguasa. Ulama ini tunduknya sama Allah. Aturan yang dia sampaikan ke tengah orang banyak itu aturan Allah. Jadi itu prinsip yang dimiliki Hamka itu. Jadi pada waktu dia mengeluarkan fatwa haram nikah sipil waktu itu kan diintervensi pemerintah untuk kemudian dicabut itu fatwa. Dia tak mau. Itu zaman Pak Harto almarhum. Ya, semoga Allah mengampuni mereka berdua, Buya dan Pak Harto. Ya, kira-kira begitu. Nah, balik kepada tadi, kapan kita Muslim? Kalau bapak orang tua Muslim, bapak Muslim. Tapi Ustadz, di Indonesia ini ada orang tuanya laki-laki Muslim, maksudnya orang tua ini khususnya ayahnya Muslim, tapi agama anak terserah. Itu menunjukkan orang tuanya fasik, ayahnya fasik. Sama dia agama tidak ada masalah. Apa dalil dalam Quran bahwa kita sudah menjadi Muslim? Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajah kalian kepada agama yang fitrah ini. Alastu bi rabbikum dalam surah Al-A'raf ayat 172. Qalu bala, bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian? Maka dijawablah benar. Kenapa Islam tidak memakai pendekatan pembaptisan seperti yang terjadi pada agama yang lain? Jawabannya, apa yang mau dibaptiskan? Kalau kita paham baptis, apa yang mau dibaptiskan rupanya? Sebenarnya kredo atau ajaran pembaptisan, ini mohon maaf, ini sekedar ini internal kita, itu lebih kenapa? Untuk menguatkan paham ketuhanan Trinitas itu. Posisi Yesus sebagai apa? Karena pembaptisan tujuannya adalah menerima Yesus sebagai juru selamat manusia.
dan mengukuhkan kedudukannya sebagai Tuhan di tengah manusia. Islam tidak ada masalah. Apa yang mau dimasalahkan? Gitu. Tapi kalau orang luar Islam masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Kenapa harus bersyahadat? Karena kalau tak bersyahadat, gimana perilaku sosial? Sehingga saya bisa memperlakukannya sebagai muslim kalau saya tidak tahu dia sudah bersyahadat. Makanya pensyahadatan itu harus disiarkan. Minimal ada saksi. Kalau di Indonesia ada sertifikat, Pak. Itu Kementerian Agama yang sebagai pihak yang punya kewenangan mengeluarkan sertifikat perubahan agama. Nah, jadi sebenarnya itu kajian fitrah, karena dasarnya kita tunduk sama Allah sehingga lahir bocah itu muslim, dari muslim. Makanya Nabi mengingatkan kalau kita sama orang Islam, carikan ibunya adalah perempuan yang solehah. Fasfar bizatid din, cari yang punya agama. Sehingga insya Allah agama itu jadi lebih hidup. Itu saja. Sejak kapan kau tahu bahwa kau muslim? Sejak aku tahu ayahku muslim. Jawaban saya. Iya, sejak aku tahu ayahku muslim, maka aku muslim. Tapi itu kan pertanyaannya sejak kapan kau tahu? Dan itu kan pengetahuan, ilmu itu. Ya sejak aku tahu. Apa tanda kau muslim? Ya, ketaatanku kepada Allah, ketundukanku kepada Allah. Tapi kau tidak taat-taat amat, ya. Dalam Islam, nah baru dinamikanya panjang ceritanya nanti. Ya. Tapi memang kalau kita lihat aura, Pak, mohon maaf saya, kita nggak bisa bohong. Memang beda aura muslim sama tidak muslim. Bapak mungkin ada pengalaman ke berbagai daerah di mana-mana. Kalau kita masuk satu kampung, itu ada auranya kampung. Saya misalnya jalan nanti masuk satu daerah, ini kayaknya banyak yang nggak muslim. Tunggu. Lebih banyak rumah ibadah lain ketimbang masjid. Wah, ini kalau betul-betul nggak salah. Rumah juga begitu. Dia ada aura itu. Manusia ada aura. Apa yang membuat terasa bedanya? Ada wudhu di sini. Walaupun kita wudhunya nggak sering-sering mungkin, atau tidak dawam, tapi itu yang membuat inner beauty-nya hidup. Saya kira itu, Pak. Baik. Kalau hitung pertanyaan sudah 4, Pak. Sudah cukup atau itu masih ada sana? Masih ada lagi. Kalau itu masih ada. Sana ibu-ibu ada, sana ada. Yang mana? Nah, kalau jadwal udah habis kita tutup doa, Pak. Baik ya. Ibu-ibu yang mau bertanya, saya kasih izin selepas ini kita bisa diskusi insyaallah. Boleh tanya langsung ke saya nanti. Nah, kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.